Tuh, Bela Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat apa yang terjadi di debat kali ini. Ini government mengatakan tentang status quo is not enough. Mereka mengatakan tentang mekanisme mereka dan mereka mengatakan tentang mengapa dengan mereka melakukan ini sekolah akan bagus dan akan membuat itu lebih baik. Makanya yang akan saya katakan adalah dengan mekanisme mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah perundungan yang terjadi saat ini. Saya katakan mereka tidak akan pernah berhasil menjalankan mekanisme mereka malah akan memperburuk keadaan saat ini. Kami sebagai opening opposition, tujuan kami sangat jelas untuk sekolah tidak ikut dalam menghukum siswa yang melakukan perundungan di luar sekolah, karena itu bukan lagi tanggung jawab dari pihak sekolah. Dan selanjutnya adalah sudah ada aparat hukum, lembaga pembinaan khusus untuk anak, pemasyarakatan anak, lembaga perlindungan anak yang sudah cukup untuk menangani kasus-kasus perundungan seperti ini. Dan kami sebenarnya sangat setuju dengan government untuk mengurangi jumlah perundungan, tetapi di sisi kami akan jauh lebih baik karena dengan membiarkan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk mengurus hal-hal perundungan ini dan sekolah lebih fokus untuk memberikan pembelajaran sosial, kegiatan-kegiatan sosial seperti panti asuhan, sosialisasi, dan atau hal sosial lainnya yang akan membuat mindset anak-anak ini menjadi memiliki rasa empati, simpati kepada sesamanya, kepada lingkungannya, kepada teman-temannya dan sebagainya. Dan juga action dari anak-anak ini akan langsung diawasi oleh aparat hukum jika itu sudah di luar sekolah, dan itu akan jauh lebih baik di tempat kami karena lembaga pendidikan dan lembaga hukum akan berjalan sesuai perannya masing-masing. Selanjutnya adalah sanggahan. Mereka mengatakan bahwa status quo is not enough. Saya katakan tidak, status quo saat ini sudahlah cukup. Mari kita lihat karakteristik kembali apa tujuan dari pembuatan lembaga pembinaan masyarakat untuk anak yang ini didedikasikan untuk tujuan memberikan bimbingan kepada anak yang telah melakukan perundungan dan lainnya. Dan di sini anak-anak akan dibina bagaimana mereka akan diberitahu tentang sosial, mereka akan mendapatkan pelajaran, mereka juga akan mendapatkan pelatihan dan sebagainya. Dan juga di status quo saat ini kita sudah memiliki aparat hukum yang dimana sudah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini, dan mereka juga mengatakan bahwa masih banyak terjadi perundungan yang ada saat ini. Saya katakan tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya lembaga-lembaga yang saat ini sangat berperan penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Banyak sekali contohnya yang bisa kita lihat di sosial media atau televisi. Banyak lembaga-lembaga tersebut melakukan tindakan langsung real yang dimana kita bisa melihat itu secara langsung, kita bisa melihat aksi mereka bahwa mereka benar-benar menangani kasus ini seperti pembulian, perundungan yang ada atau tawuran yang ada, mereka langsung turun tangan untuk menghentikan itu. Mereka akan menangkap anak-anak itu dan melakukan investigasi lebih lanjut dan mengurus kasus tersebut. Dan juga selanjutnya adalah bahwa pendidikan kenakalan remaja dengan sistem pendidikan saat ini sudah cukup. Anak-anak di sini sistem dengan pendidikan seperti ini mereka sudah diberikan pola pikir yang terbuka untuk tidak melakukan perundungan, karena pendidikan saat ini secara sudah cukup bagus dengan adanya pendidikan agama, pendidikan PKN yang dimana ada juga di situ ada bimbingan konseling dan lain-lainnya. Itu sudah cukup secara mindset untuk menekan anak-anak tidak melakukan perundungan, dan juga dengan ada action dari aparat tersebut akan menambah anak-anak untuk tidak keluar dari jalur. Dan juga even if jika masih ada perundungan yang terjadi, tetapi ini akan dengan adanya lembaga itu sudah menekan jumlah perundungan yang ada dan membuat anak-anak berpikir untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan selanjutnya adalah mereka mengatakan anak-anak tersebut tidak mendapatkan pelatihan seperti menggunakan narkoba dan lain-lainnya. Saya katakan tidak. Anak-anak sudah mendapatkan yang melakukan perundungan dan sebagainya, mendapatkan pelatihan, penambahan skill mereka yang seperti saya katakan tadi di awal bahwa maka pemasyarakatan anak mereka diberi skill pembinaan dan lain-lainnya, dan mereka akan membuat lebih produktif yang dimana mereka sudah banyak didapatkan di lapas anak pemasyarakatan anak. Dan selanjutnya mereka mengatakan bahwa aparat hukum dan lainnya ini menganggap tidak terlalu penting dan lebih memilih kasus-kasus besar dan menganggap ini sangatlah kasus kecil. Saya katakan tidak, karena kita bisa lihat apa yang terjadi di lapangan. Aparat hukum sangatlah memperhatikan anak-anak, mereka peduli dengan anak-anak. Kita lihat bahwa mereka sering melakukan patroli malam untuk mengurangi jumlah tawuran. Mereka mengurangi jumlah anak-anak nongkrong yang dimana itu akan memicu tawuran dan sebagainya. Mereka
datang ke tempat-tempat balap liar dan sebagainya. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya aparat hukum sangat peduli dengan anak-anak agar tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, kenakalan remaja yang akan membuat mereka buruk dan merusak masa depan mereka. Dan kita lihat lagi bahwa sebenarnya aparat hukum telah melakukan banyak achievement, seperti mereka menyelesaikan kasus pembunuhan, teroris dan lain-lainnya. Dan ini kita lihat bahwa aparat memiliki capability yang cukup untuk menangani kasus seperti kenakalan remaja saat ini. Dan selanjutnya, kenapa jika kita mengaplikasikan ini jelek untuk kedepannya? Yang pertama adalah walaupun sekolah punya wewenang untuk menghukum siswa, tapi itu hanya di sebatas sekolah itu sendiri. Jika sudah di luar sekolah, itu bukan lagi tanggung jawab dari sekolah, melainkan wewenang dari aparat hukum. Karena pada dasarnya tujuan dari sekolah adalah untuk mendidik anak-anak agar memiliki budi pekerti yang luhur. Di lembaga pendidikan, sekolah adalah tempat belajar dan mengajar untuk anak-anak memiliki kepribadian dan kredibilitas yang baik. Bukan tempat untuk menghukum anak-anak, tapi untuk mendidik. Dan itu bukanlah ranah dari lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah anak-anak tidak di sini. Jika kita melakukan ini, anak-anak tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab. Mereka harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena apa? Dengan begitu mereka akan mendapatkan efek jera. Sebagai contohnya, anak-anak yang telah melakukan perundungan dan langsung ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut, dan anak-anak itu akan berpikir bahwa iya, yang saya lakukan ada salah, dan langsung sebesar ini masalah yang akan saya dapatkan, dan konsekuensi ini yang akan saya dapatkan sebegitu besar, sebegitu berat yang mereka rasakan. Itu yang akan menjadi burden mereka untuk tidak melakukan hal itu lagi. Untuk sebagai contoh bahwa anak-anak yang lainnya, jika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan konsekuensi yang besar seperti itu. Dan tapi jika kita compare, jika kita mengapply mekanisme mereka, anak-anak akan berpikir, oh ya, kami masih di sekolah, kami ada perlindungan dari sekolah, kasus kami tidak akan sebesar itu, kami hanya mendapatkan skors atau apapun dan sebagainya. Dan itu akan membuat anak-anak tidak mendapatkan efek jera, dan mereka akan berpikir bahwa hukuman yang mereka dapatkan sangatlah sedikit. Dan oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi ingin mengatakan bahwa jika mengapply ini sangat menimbulkan banyak harm dan tidak bagus untuk anak itu sendiri. Oleh karena itu kami oposisi motion.